Keep Jakarta Clean, itulah tema untuk kita dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta, kota di mana kita bisa siaran, O-Channel, dan di mana kita bisa menikmati macet lebih dari 5 menit. Orang mau macet di mana-mana cuma 1-2 menit, ini 30 menit ya. Kalau mau udah macet kayak gitu ya datang aja ke Jakarta. Udah jam menuju Jakarta udah padat nih. Bar, kita balik lagi sekarang kalau soal investasi ya. Investasi ini kan pasti mengandung resiko. Nggak mau jawab dulu. Oh, mau yang itu dulu? Riyadi. Kusian Ya udah kita jawab dulu deh jadinya. Dimarahin gua. Aku pikir nanti. Ya udah mau jawab sekarang. Ya. Sip. Pak Riyadi, oke, masih di depan layar kaca kan? Layar kaca udah kayak zaman dulu gue. Oke, derivatif di bursa efek itu setahu saya baru option, Pak. Option, kemudian yang kemarin terbit juga namanya ETF, Exchange Traded Fund. Ya, tapi yang disebut biasanya karena exchange traded fund itu lebih kepada seperti reksadana atau mutual fund. Jadi yang disebut derivatif biasanya hanya option ini. Nah, memang option ini kalau kita sebagai pembeli atau buyer itu masuk ke produk asuransi istilahnya ya, perlindungan terhadap investasi kita. Jadi tidak terlalu agresif. Menjadi agresif kalau Bapak menjadi penjual option writer, atau Bapak trading option jual beli. Gitu ya. Jadi kalau yang tepat apa kalau produk derivatif ya itu derivatif berarti dia masuk ke kategori high risk sebenarnya. Ya. Kemudian investasi versus spekulasi di bursa efek Indonesia. Nah gini Pak, ini udah berkali-kali saya singgung. Jadi sebenarnya bursa efek itu adalah tempat buat investasi. Tapi di Indonesia ini atau di seluruh dunia lah ada dua kategori pemain. Satu investor, satu lagi spekulator. Kalau kita yang namanya investor atau investasi seperti Pak tadi Musdikin, dia punya waktu 12 tahun, dia punya waktu 8 tahun. Nah itu baru masuk kategori investasi. Tapi kebanyakan yang bermain di bursa sekarang memang adalah spekulasi. Karena kenapa? Dia turun, dia beli, naik 2% dijual. Turun lagi 1% dibeli. Aturan mainnya diperbolehkan sih ya? Diperbolehkan karena memang itu. Dan memang kalau tidak ada orang-orang seperti itu, bursanya nggak rame, Les. Ya kan, karena itu kan yang membuat flat aja kan. Nah, justru yang membuat bursa bergerak kan ada orang jual beli. Itulah namanya bursa, makanya pasar kan. Bursa, pasar modal. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga, obligasi. Pokoknya dibayar sambil jalan. Saya belum pernah dengar. Karena obligasi itu biasanya sampai jatuh tempo, baru yang dibayarkan adalah bunganya, kuponnya, Pak. Pokok terakhir ya, Pak? Pokok terakhir. Karena kalau secara logika kalau pokoknya dibayarkan setiap bulan atau setiap bunganya turun. Bunganya lama-lama turun, ya kan? Karena kan obligasi adalah pinjaman dari perusahaan tadi. Gitu, Pak ya. Oke. Sambil kita nunggu telepon berikutnya, sekarang soal risiko. Bagaimana kita mengelola risiko? Secara umum lah, bagaimana? Karena pasti semua produk investasi punya risiko. Even pemerintah saja sekarang LPS menjaminkan 100 juta, gitu ya. Jadi ada risiko juga. Gitu, gimana mengelolanya? Teori risiko yang pengolahan risiko yang selalu didengungkan oleh orang-orang bule nih ya, itu yang disebut dengan diversifikasi. Itu udah paling ampuh sih sebenarnya. Diversifikasi. Yang tadi yang jangan letakkan di dalam satu keranjang. Don't put your eggs in one basket. Kalau gue bilang tambahin lagi don't put your basket in one table. Karena kenapa? Lo taruh 5 keranjang di satu mejanya kebalik sama aja bohong. Nah jadi kita harus punya, jadi dari total investasi kita ada hitungannya. Misalnya untuk jangka panjang yang agresif 20-30%. Untuk jangka menengah yang moderat gitu ya, pendapatan tetap, obligasi, ori dan sebagainya mungkin 30-50%. Sisanya untuk masuk yang jangka pendek, pasar uang, misalnya masuk deposito, masuk ke misalnya emas, ya falas dan lain sebagainya itu saya 20%, 30%. Nah, persentase tadi balik lagi tergantung dari apa? Profil resiko, usia, ya kan? Pengalaman dia berinvestasi, ya kan? Kemudian apalagi? Tujuan investasinya kapan? Nah, itu nanti akan menunjukkan. Tiap orang akan beda-beda. Lo sama gue akan beda. Kalau untuk kebanyakan yang juga nonton kita kan banyak di usia produktif ya. 20-25 deh, kira-kira gimana, Mbak? 25 ke 30, sorry. 25 ke 30 karena itu udah kerja. Ya, ada pertanyaan lagi nih lewat telepon. Nanti ibaratnya 25 30 ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Baik. Dengan siapa nih? Asri, Mas. Mbak Asri? Iya. Passwordnya apa, Mbak Asri? Keep Jakarta Clean. Top banget. Mbak Asri, pertanyaannya silahkan buat Mas Akbar. Mas Akbar, apa kabar? Baik. Mas, aku mau tanya nih. Saya kan baru jadi single parent ya, ditinggal suami. Dengan 2 anak yang umur 6 tahun dan 2 tahun. Terus saya punya dana 100 ini
bagusnya diinvest kemana ya Mas? Terus ya sekalian lah untuk misalnya untuk sekolah, untuk biaya tak terduga ya. Ya. Tapi mungkin kalau kesehatan, alhamdulillah ditanggung sih masih Mbak bekerja ya, Mbak? bekerja. Bekerja ya. Kalau boleh tahu pengeluaran bulanan berapa, Mbak? Pengeluaran bulanan 3 juta belum 3 termasuk juta. tidak terduga itu ya. 3 juta ya? Oke. Oke, apa lagi? Ya itu aja sih yang penting untuk anak-anak aja. Ya. Saya pengen untuk anak-anak aja sih. Udah punya asuransi belum, Mbak? Asuransi udah, Asuransi jiwa udah ya? jiwa udah. Oke, sip. Oke, Mbak Asri. Ya. Sebelum ditutup teleponnya, mungkin saya ingin tanya dalam rangka ulang tahun Jakarta, apa yang ada di dalam persepsi Mbak Asri kalau saya menyebutkan kata kerak telur? PRJ dekat rumah saya itu mah. Dekat rumah. Mbak, pertanyaan berikutnya, 100 juta yang Mbak miliki kalau beli kerak telur habisnya kapan? Enggak, bercanda. Habisnya. Kalau bukan kita Oke. 100 juta kalau dibeliin lama dong Mbak ya ngabisinnya. Oke, kita dengerin jawaban dari Akbar Mbak ya. Thank you Mbak, bye-bye. Ya. Ya, Mbak Asri. Nah, single parent ya, dengan anak 2, nomor 1 yang harus diamankan adalah dana darurat emergency fund. Karena kenapa? Apabila terjadi masalah dengan pekerjaan, berhenti, PHK dan lain sebagainya, sakit segala macam, Mbak harus punya dana taktis tanpa harus menjual aset atau harus bergantung dulu sama orang lain. Nah, berapa? Karena Mbak single parent dengan 2 anak berarti harus minimum 12 bulan pengeluaran bulanan. Jadi 12 kali 3 Mbak, 36 juta. To be on the safe side, 40 juta. Artinya dari 100 juta yang Mbak miliki, hanya 60 juta yang available untuk diinvestasikan. Ya. Nah, 60 juta ini tadi saya lupa nanya usianya berapa, tapi 60 juta ini nanti baru dipecah. Kalau memang tujuannya untuk anak sekolah, 6 itu berarti kalau anggaplah untuk kuliah, ya itu mungkin boleh agak sedikit moderat to agresif karena untuk SMP, SMA ya, dan kuliah. Nah itu biasanya mungkin kalau Mbak mungkin di usia 30 sampai 40 tahunan, 30 tahunan itu kurang lebih antara 20 sampai 30% di produk yang agresif. Ya. Sisanya itu masuk moderat dan konservatif. Moderatnya mungkin sekitar 30 sampai 40%, sisanya sekitar 30% masuk ke yang konservatif, bisa deposito, bisa reksadana pasar uang. Karena asuransi udah dibeli. Tapi yang paling penting, yang 40 jutanya mesti disisihkan dulu untuk dana taktis. Jangan dipakai-pakai, yang 60 jutanya aja yang boleh diinvestasikan. Oke, Mbak? Oke, Bar. Ya. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Komposisi investasi untuk investasi. umur 25-30 lah. Oke. Jadi gini, kita ambil average saja ya. Gaji. Average gaji. orang, average usia 25 sampai 35 dengan level moderat. Ya. Level moderat. Nah, jadi gini, hitungannya rumusnya kalau di luar negeri, di Amerika nih, ya negerinya Paman Sam, itu rumusannya gini, 100 minus usia. 100 minus usia. Jadi kalau misalnya kurangin 25 lah. 100 minus 25, 75 itu sama dengan dong. 75. Ya, 75% kalau katanya mereka, 75% ini masuk ke agresif. Masuk agresif. Nah, ini untuk orang saham. Ya, saham, reksadana campuran. Tapi itu untuk di luar negeri. Kenapa? Karena mereka udah terbiasa dengan produk investasi. Untuk Indonesia, kita pakai kategori 75 minus usia. Kenapa 75? Karena life expectancy atau harapan hidup di Indonesia itu sekitar 70 sampai 75. Jadi 75 kurang 25, 55 berarti 50%. 50. Boleh masuk agresif untuk orang-orang yang profil resikonya moderat. Oke. Gitu. Sip. Oke, jadi itu rumusannya ya? Itu rumusan. Nah, kalau mau tahu rumusannya, bagaimana cara kita meningkatkan investasi kita dan juga art investment, apa saja seninya untuk bisa berinvestasi, pastikan Anda masih bersama dengan kita karena kita akan segera kembali. Nanti juga kita akan putarkan email ataupun kita akan tayangkan ke Anda email yang sudah masuk. Dan kalau Anda memang mau kirim email, silahkan kirim ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Jadi sekarang kita minum dulu, bos. Minum lagi. Minum dulu.